Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik yang kasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar Injil Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan, kita merenungkan, dan kita akan berdoa bersama. Saya mengajak mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil pada kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 9. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kasih Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil pada sore hari ini dari kitab Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 8. Tanpa niatan untuk berubah, orang tidak akan mengalami perubahan yang bersifat positif. Sebab untuk berubah, orang tidak akan mengalami perubahan yang bersifat positif. Sebab kemajuan selalu berjalan seiring dengan keinginan untuk berubah. Kekasih Kristus, apabila kemerosotan akan terjadi dengan sendirinya, tidak demikianlah halnya dengan kemajuan ataupun perubahan yang bersifat positif. Suatu taman yang indah akan dipenuhi oleh semak belukar dengan sendirinya. Namun, lahan yang ditumbuhi oleh semak belukar tidak akan berubah menjadi sebuah taman yang indah tanpa upaya untuk menatanya. Itu sebabnya, untuk mengalami perubahan dari kondisi yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik, diperlukan kesediaan dan tekad untuk berubah. Tekad untuk berubah. Pentingnya keinginan untuk berubah ini dapat kita lihat dari pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang yang telah menderita selama 38 tahun, sebagaimana yang dicatat di Yohanes pasal 5. Kepada orang yang berada di pinggir kolam Bethesda tersebut, ia bertanya, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan tersebut menunjukkan
bahwa tidak semua orang yang menderita sakit sungguh-sungguh ingin mengalami kesembuhan. Dengan kata lain, tidak semua orang yang berada di dalam kondisi yang buruk sungguh-sungguh berniat untuk mengalami perubahan. Hanya bila yang bersangkutan bersedia untuk meninggalkan keadaannya yang memprihatinkan tersebut, barulah ia akan bersikap terbuka terhadap kuasa Tuhan yang mengubah hidupnya. Kekasih Kristus, kita bersyukur untuk sebuah peringatan, sebuah nasihat untuk hidup kita dari Injil Yesus Kristus yang mengingatkan kepada kita supaya boleh mengalami perubahan, maka harus ada satu tindakan yang serius. Ada keinginan yang sungguh dari dalam hidup kita, dari hati dan pikiran kita yang positif, sehingga kita akan mengalami perubahan itu yang benar. Tanpa keinginan, tanpa tindakan, maka kita tidak bisa mengalami perubahan yang sesungguhnya. Seringkali kita terlalu cepat mengeluarkan kata-kata, saya mau bertobat, saya mau berubah, tetapi tindakannya tidak ada. Ada tindakan, ada niat tindakan, tetapi tidak serius. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus punya niat dan kita harus bertindak yang serius. Tidak bisa setengah-setengah. Dengan keseriusan, dengan kesungguhan kita datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan perubahan, memperbaiki hidup kita menjadi yang terbaik, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Biarlah pada sore hari ini kita belajar serius untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mengalami perubahan yang serius dari Tuhan. Seperti orang lumpuh, 38 tahun mengalami kelumpuhan, sakit, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hatinya, niatnya yang luar biasa, sehingga mujizat terjadi kepadanya saat Tuhan menawarkan kesembuhan kepadanya, dan dia meresponi dengan serius, dan terjadilah kesembuhan bagi orang tersebut. Dan sore hari ini kita juga mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan yang total dengan niat yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kasih Kristus, kita akan berdoa. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berbagian. Roslina Warfando, ya, ada Pak Ronald Peters, ada anak Lena Polmes, ada anak Olivia, ada Ibu Yuliana Tan, dan yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang dan jauh dari sempurna di dalam diri kami. Sedangkan rencanamu masih jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang telah kami alami di dalam hidup kami saat ini. Oleh karena itu, ubahlah hidup kami agar semakin lebih indah, bermakna, dan memuliakan nama-Mu. Anugerah-Mu memungkinkan diri kami untuk meninggalkan hidup yang sia-sia dan mengisi hidup kami dengan kehidupan yang sesuai dengan rencana-Mu. Pertolongan-Mu menyanggupkan kami untuk bangkit dari hidup yang terpuruk dan meraih hari depan yang penuh pengharapan, sebagaimana yang Engkau telah rancangkan bagi diri kami. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu terus meneguhkan kami, karena Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau selalu memberikan firman-Mu, mengingatkan kepada kami untuk sungguh-sungguh datang kepada Engkau, karena Engkau selalu siap untuk menolong kami. Biarlah kami mengalami perubahan hidup, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sudah berbagian di dalam kebersamaan kita saat ini. Hamba berdoa minta kasih Tuhan turun melimpah-limpah bagi semua saudara-saudara hamba. Biarlah apa yang mereka kerjakan hari-hari ini dengan kedua belah tangan mereka, kuasa Tuhan menyertai mereka. Tuhan membuat mereka berhasil
Apa yang tidak mereka pikir, yang mereka tidak mengerti, Tuhan Engkau singkapkan dan Engkau nyatakan itu kepada mereka. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan menyertai semua aktivitas mereka. Berkati pribadi mereka, berkati yang sudah berumah tangga, suami istri mereka, anak cucu mereka. Tuhan memberkati. Berkati pekerjaan-pekerjaan dan teristimewa. Berkati pelayanan-pelayanan mereka ya Allah. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan untuk semua saudara-saudara hamba yang hadir pada sore hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus hamba juga tetap berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan menjamah mereka. Biar Tuhan terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan berikan rasa haus dan lapar untuk mereka mulai bertindak untuk mencari wajah Tuhan, untuk mulai mengalami perubahan dalam kehidupan mereka dengan serius datang kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan jamah mereka dan mengubah hati mereka, mengubah pola pikir mereka, sehingga mereka mengalami perubahan yang serius, mengalami kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba tetap berdoa Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan turun bagi seluruh orang-orang yang mengalami COVID-19, Corona saat ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka kembali di dalam nama Yesus, dengan kuasa biru-biru Yesus. Dan semua para medis, para petugas yang melayani, Tuhan tolong mereka, lindungi dan pelihara mereka. Berikan hati yang takut Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan kekuatan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan selalu. Berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari spesial. Terima kasih ya Tuhan. Sore ini kami juga berdoa mengucap syukur untuk 1 tahun usia yang Kau berikan kepada Ibu Diana Siska Tuhan. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, membawa Ibu Diana Siska semakin mengasihi Engkau, semakin menghormati, menghargai Engkau ya Tuhan, sehingga dari kehidupan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan bawa dia berjalan di dalam kehendak rencana-Mu ya Allah. Biar dia boleh menjadi hamba yang taat dan setia, melakukan apa yang telah Engkau rancangkan sejak ada dalam kandungan ibunya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, tergenapi dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, dan semua pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Berikan hikmat melimpah di dalam kehidupannya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepada Ibu Diana Siska pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk semua kebaikan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Istimewa untuk kedua anak hamba Ellen dan Olive di Sorong. Tuhan memberkati. Baik kekasih Kristus, kita akan jumpa pada besok hari dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita melangkah dengan niatan yang positif, sehingga kita mengalami perubahan, kita mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Tuhan memberkati kita semua. Ada Karani Ginting, Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga Tuhan memberkati, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.